Bapak Ibu yang mulia, kita berada pada hari-hari di mana kita punya kesempatan untuk menentukan nasib bangsa. Walau kita satu orang, tapi satu orang itu kalau dilihat dari sisi keimanan maka dia berharga. Sebagai umat Islam, sebagian masyarakat ada yang anti dalam kontestasi, anti. Saya nggak ikut karena nggak ada dalam ajaran Nabi. Iya, kalau kita mengacu urusan negara kepada kehidupan Nabi, begitu banyak yang memang tidak ada di masa Nabi. Tapi kalau perspektifnya, garis besarnya kita ambil, tentu tidak kita lihat sekedar hitam putih, halal dan haram. Kita sekarang sedang memikirkan orang-orang yang akan kita pilih menjadi nakhoda, menjadi pemimpin. Kalau kita tidak terlibat, kalau orang-orang baik tidak mau terlibat, dan orang-orang tidak baik justru ngotot untuk terlibat, maka ya sudah, nggak ada alasan kita nanti untuk mengeluh, untuk protes. Ya sudah, Anda kan tidak ikut, tinggal terima aja apa yang sudah disuguhkan. Walau kita tahu bahwa semua keputusan sudah ada di tangan Allah. Sudah, Dia sudah jauh sebelum bumi dan langit ini ada. Sudah Allah tentukan siapa yang akan jadi anggota dewan, siapa yang akan jadi anggota dewan tingkat 1, tingkat 2 sampai ke pusat, dan siapa yang Allah tentukan menjadi presiden dan wakil presiden. Sudah. Tapi ikhtiar kita itu niatkanlah menjadi niat untuk kebaikan, niat agar amal soleh ini bisa terus berjalan, niat agar negeri ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Itu yang pertama. Ada orang ekstrim banget, nggak mau terlibat karena tidak ada di masa Nabi. Kalau itu jadi patokan, begitu banyak yang tidak ada di masa Nabi dalam urusan dunia, apakah semua kita akan tinggalkan? Yang lebih munsif, alhamdulillah, saya nggak mau aktif betul di situ, nggak mau menghabiskan waktu betul di situ. Tapi kalau suruh memilih, saya pilih, habis itu selesai. Ya sudah, itu sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Tapi tidak mau terlibat, dan bahayanya mengkampanyekan untuk tidak terlibat, itu lebih parah lagi. Gak usah terlibat karena nggak ada di masa Nabi, itu lebih parah lagi. Karena para pencuri, para perampok, para pezina ikut bahkan mengkampanyekannya. Ya, nanti Anda jangan kesal kalau ada yang tidak Anda sukai. Terima aja apa semua keputusannya. Yang kedua, begitu banyaknya orang yang ikut berkontestasi, berlomba. Karena kebanyakan yang terlibat, aktif terlibat, mereka memahami bahwa menjadi anggota dewan, ya, menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi gubernur, apapun bentuknya, mereka menganggap bahwa itu adalah keistimewaan, itu adalah fasilitas, itu adalah kemewahan, itu adalah pangkat dan kedudukan. Tidak banyak orang yang gambarnya yang kita lihat itu, yang merasa bahwa memimpin itu adalah tanggung jawab, pemimpin itu adalah amanah, menjadi pemimpin itu adalah pelayan. Dan gak banyak yang begitu. Itulah kenapa Allah katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu untuk menunaikan amanah agar disampaikan sebaik-baiknya kepada pemiliknya, kepada orang yang berhak. Ini titipan, ini amanah, ini sementara, maka tunaikanlah dengan sebaik-baiknya. Wa idza hakamtum
bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kamu menghukum, memutuskan perkara di antara manusia, maka putuskanlah dengan adil, tidak dengan zalim, tidak dengan suka-suka. Dan ketika seseorang berhasil menjadi pemimpin dan menjalankan amanah, maka nanti Allah berikan hadiah istimewa. Dan ketika dia gagal, maka Allah akan minta pertanggungjawabannya dengan hukuman, dengan siksaan. Maka jangan lihat hanya satu perkara. Oh, nanti jadi pejabat, ya, ada jatah, ada uang, ada fasilitas, ada kemewahan. Tapi lihat juga nanti ada tanggungjawab yang mesti anda tunaikan. Nanti juga ada beban yang mesti anda tunaikan. Nanti ada amanah yang mesti anda kerjakan. Dan para ulama dan dari konteks kepemimpinan para sahabat, sebagian besar mereka menganggap mereka adalah para pelayan. Kalau kita memimpin itu jadi raja, paling duluan kenyangnya, paling duluan kayanya, paling duluan dapat fasilitasnya. Tapi kalau memimpin itu adalah melayani, maka memberikan untuk orang lain lebih utama dibanding dengan kebutuhan dirinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menunaikan amanah. Banyak amanah itu. Ada anak yang harus kita urus. Amanah karena ada orang berumah tangga enggak diberikan anak. Ada harta yang Allah berikan, kita rawat, kita jaga. Karena orang ada yang tidak diberikan harta. Ada kedudukan yang harus kita jaga, kita rawat, kita tunaikan tugas-tugasnya. Yang orang lain tidak diberikan amanah-amanah itu. Makanya lihatlah dalam dua sisi. Sehingga jangan sampai yang lahir adalah meminta jabatan. Meminta. Paling-paling kalau ada sekedar menawarkan. Dia tahu bahwa dia punya kemampuan. Dia tahu bahwa dia bisa amanah. Boleh menawarkan diri. Tapi meminta jabatan enggak dibenarkan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu termasuk lama hidup bersama Nabi. Lama. Dan Masya Allah, ya, kesolehannya, ketakwaannya dan pahambaannya kepada Allah. Masya Allah, perjuangannya untuk Islam. Suatu saat beliau datang menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, si Anu sudah pernah jadi gubernur, ini jadi amir di sini, jadi amir di sini, jadi pejabat di sini. Kenapa saya enggak pernah dikasih amanah? Kenapa saya enggak pernah dapat jabatan itu?" Kata Nabi, "Jangan. Innaka la dhaif." Kamu orangnya tidak kuat. Kamu orang yang lemah. Dan amanah ini, jabatan itu tidak layak kecuali hanya untuk orang-orang yang kuat. Tentu bukan sekedar kuat fisik maksudnya. Bukan karena lemah fisiknya. Bukan. Ada banyak hal yang lebih penting. Lemah dia, tetapi ya tidak bisa ditunaikan karena kelemahannya. Ada sahabat itu yang secara fisik cacat, tapi Nabi berikan tugas untuk menjadi pengganti beliau ketika beliau tidak ada. Abdullah bin Ummi Maktum buta, tapi Nabi kasih dia jabatan. Kalau fisik menjadi standar satu-satunya, masih banyak orang yang lengkap, yang sehat, yang sempurna. Tapi Nabi berikan jabatan ketika Nabi tidak ada kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Jadi boleh menawarkan tapi tidak boleh meminta. Ketika ada orang yang datang menghadap Nabi, "Jadikan aku atau tunjuk aku menjadi itu." Kata Nabi, "Aku tidak berikan jabatan kepada orang yang meminta." Jabatan tidak diberikan kepada orang-orang yang meminta.
Yang ada hanyalah sekedar batas penawaran. Saya bisa nih karena saya punya A, B, C dan D. Silakan. Tapi meminta itu enggak dibenarkan. Makanya ketika bicara tentang Nabi Yusuf, yang kita tahu perjalanan hidupnya dari penjara sampai ke istana, ya, dari kecilnya sudah hidup menderita karena dibuang, ya, oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian, ya, masuk ke istana jadi keluarga raja. Ketika sedang muda-mudanya dapat fitnah dan masuk penjara, dan akhir hayatnya adalah di istana. Ketika sudah selesai problem dia dengan keluarga istana, karena tadi tertuduh karena ingin berselingkuh dengan istrinya raja, beliau kemudian dipanggil oleh raja, akan dijadikan A, B, C dan D. Kata dia, ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Kamu jadikan saja aku ini sebagai bendahara negara. Kalau sekarang bendahara negara itu apa? Menteri Keuangan. Ij'alni ala khazainil ard. Enggak usah yang begitu-begitu, enggak, cukup satu aja. Jadikan aku ini sebagai khazainil ard. Ketika dia ditawarkan sebuah jabatan, kata dia, aku tawarkan yang lain. Jadikan aku sebagai khazainil ard, sebagai bendahara negara. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia punya dua syarat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dua syarat ini dia punya, dan dia mampu menjalankan tugas ini karena dua syarat ini. Apa syarat pertama yang dia punya? Inni hafidhun. Apa hafidh itu? Aku bisa menjaga. Ini kekayaan, ini aset, ini milik negara. Tanahnya, buminya, kekayaannya. Aku akan menjaga, tidak akan merusak, tidak akan menghilangkannya, tidak akan menghancurkannya. Hafidhun. Aku orang yang amanah. Aku bisa menjaganya. Betapa banyak orang diberikan jabatan, ketika dulu wilayahnya sekian, lalu ketika dia berkuasa, turun dia, wilayah menjadi berkurang. Betapa banyak pemimpin yang dulu negaranya punya begitu banyak kekayaan, lalu ketika dia turun, kekayaannya berkurang. Tidak ada nilai tambahnya, habis. Ada pemimpin yang ketika dia mulai membangun negeri ini begitu baik, lalu ketika dia berhenti, lalu hilang kebaikannya. Itu disebut sebagai tidak hafiz, tidak amanah. Tidak hafiz, tidak amanah. Nabi Yusuf katakan, inni hafizun. Dia punya sifat utama apa? Dia punya amanah. Karena dia tahu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Karena kepemimpinannya nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu pemimpin dan dia ditanya tentang apa yang dia pimpin. Semakin besar wilayah kepemimpinannya, maka semakin besar tanggung jawabnya. Semakin banyak nanti pertanyaan yang dia akan jawab di hadapan Allah. Jadi pertama, Nabi Yusuf menawarkan dirinya ketika dijanjikan akan diberikan jabatan. Kata dia, aku ini aja deh, aku jadi Menteri Keuangan. Inni hafidhun, karena aku mampu menjaganya. Dia punya kekuatan, bukan sekadar fisiknya, tapi kekuatan hatinya, kekuatan jiwanya, kekuatan karakternya. Untuk apa? Untuk menjaga. Yang kedua, kata beliau, alimun. Apa alim? Aku punya pengetahuan. Ada ilmunya di situ. Dia mengerti tentang bidang yang akan dia kelola. Jangan latar belakangnya A, pengetahuannya B, basicnya C, lalu diberi tugas D. Ada orang enggak punya bakat di situ, enggak punya latar belakang di situ, tapi karena itu yang melowong, ya sudah, saya ambil itu saja. Nabi Yusuf enggak. Aku mau jabatan itu karena aku punya dua syarat. Pertama, aku mampu menjaganya. Yang kedua, aku punya pengetahuan tentangnya.
Nah, kalau kita punya dua itu, silakan menawarkan. Aku mampu, tidak akan berkurang aset ini, tidak akan berkurang, tidak akan rusak. Aku tambah, aku rawat, aku jaga. Yang kedua, memang terlatih, profesional dia, memang disiapkan, memang dia paham karena ada ilmunya, silakan. Makanya ya, Nabi tidak memberikan jabatan kepada Abu Dhar kerana dia meminta, tidak pula memberikan jabatan kepada orang lain kerana dia meminta. Kata dia, aku tidak berikan jabatan kepada orang yang meminta. Tapi Allah mengabadikan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Yusuf akhirnya menjadi menteri keuangan karena ayat ini. Ij'alni ala khazainil ardh. Enggak usah yang itu, aku ini aja deh. Kenapa? Karena dia punya dua syarat. Satu, karakternya apa? Bisa menjaga. Yang kedua, alimun, dia punya pengetahuan tentang bidang yang akan dia urus. Nah, silakan. Berikutnya, di dalam Al-Quran itu ada berbagai kriteria, berbagai syarat, walaupun konteksnya bukan pemilu gitu. Tapi dalam Quran ada garis-garis besar. Kenapa kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika ya berdoa kepada Allah dalam keadaan melarikan diri, hidup susah, datang dua orang anak perempuan yang sedang meminta air. Tapi Allah kemudian mengabadikan. Salah seorang anak perempuan ini mengatakan, ya abatis ta'jirhu, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Coba kita analogikan. Ini pelayan, ini pekerja. Inna khaira man ista'jarta, wahai ayahku, kata dia. Karena tadi dilihat oleh Nabi Musa, hari sudah petang, masih nonggok juga berdua orang di sana. Di sini beberapa orang laki-laki berebut mendapatkan air, mereka belum, kecuali kalau laki-laki yang mengambil air ini sudah pergi. Ya, kalau zaman sekarang ya berdesak-desakan aja itu kan, tidak ada malu, tidak ada adabnya. Ya, laki-lakinya juga tidak tahu apa, berbuat baik. Sudah, kita berebut aja di sini. Masa itu enggak, ya sudah, laki-laki dulu, perempuan di sana. Lalu Musa datang, kalian ngapain? Tapi sampai pada ujungnya, kata Allah, perempuan ini mengatakan ketika sampai di rumah, ya abatis ta'jirhu, wahai ayah, jadikanlah orang itu sebagai pekerja kita, pekerja. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Orang ini itu layak untuk jadi pekerja kita di peternakan kita, di ladang kita. Kenapa? Dia punya dua hal yang orang lain enggak punya. Apa itu? Al-Qawiyyu Al-Amin. Dia punya dua sifat istimewa yang sangat layak untuk mengemban amanah, menjadi mengurus pekerjaan kita ini. Apa itu? Pertama, dia laki-laki yang kuat. Yang kedua, dia laki-laki yang amanah. Al-Qawiyyu Al-Amin. Ulama tafsir kemudian ya mencari tahu apa sih bukti kuatnya Nabi Musa, dan apa sih buktinya bahwa dia itu amanah. Padahal kan baru saja sekali bertemu, baru jumpa sekali, dia tahu ini orangnya kuat, ini orangnya amanah. Kata perempuan ini, kekuatannya seperti kekuatan 10 orang. Jadi Nabi Musa ketika mau mengambil air itu, beliau menyingkirkan batu, ya, yang dilihat oleh orang-orang yang tadi mengambil air, apa? Ciut, takut. Batu yang sangat besar, yang bisa hanya kalau digeser, diangkat, itu membutuhkan 10 orang. Tapi Musa dia angkat sendiri, selesai. Itu yang akhirnya membuat apa? Mental orang-orang yang tadi di sana itu jatuh. Wah, ini coba kan, kalau ada
orang ini kecil-kecil aja nih, tiba-tiba datang satu orang besar, kan ciut kita kan ya. Ini orangnya biasa-biasa saja, tapi melihat kekuatannya, kita mengangkat batu itu butuh 10 orang, dia sendiri bisa selesai. Ya sudah, kamu ambil air ya. Sehingga dia dipersilakan untuk mengambil air, karena orang-orang sekitar yang tadi berebut ambil air itu ciut melihat kekuatan Nabi Musa. Yang kedua, apa rahasianya? Ini tes oleh ayah. Ya, anak perempuannya ya kagum dengan laki-laki ini. Nah, coba tes, betulkah? Atau ya, karena ini anak gadis yang bertemu dengan laki-laki, anak gadis yang sudah masanya untuk sudah berumah tangga, lalu ya membujuk atau menyindir ayahnya atau merayu ayahnya. Ayahnya enggak begitu. Coba apa buktinya? Bukti yang pertama tadi, dia bisa mengangkat batu yang orang lain butuh 10 orang. Bahkan tafsir yang lain mengatakan sampai batu itu baru bisa digeser oleh orang kalau jumlah 30 orang. Tafsir lain bahkan mengatakan baru bisa digeser batu itu kalau diangkat oleh 40 orang. Dan ini sendiri. Ambillah yang paling rendah. Berapa? 10 orang. Kekuatannya setara dengan kekuatan 10 orang. Yang kedua, amin. Apa dia amin? Amanah. Dia menjaga, dia merawat. Dia enggak merusak. Coba apa ibu bayangkan, seorang laki-laki lalu seorang perempuan, dua-duanya masih muda. Apa yang terjadi? Pasti banyak pikiran kan dalam diri masing-masing. Laki-laki macam-macam, perempuan macam-macam. Perempuan ini sampaikan kepada Musa, bapakku mengundangmu karena ingin membalas jasa atas apa yang tadi kamu lakukan. Ayo ikut ke rumahku. Musa nggak tahu di mana rumahnya. Maka perempuan ini berjalanlah lebih dulu agar diikuti oleh Nabi Musa. Coba, perempuan jalan di depan, laki-laki ada di belakang. Apa yang ada di benak laki-laki? Laki-laki yang normal ya, laki-laki yang sakit itu lain lagi tuh. Laki-laki yang lagi buta, itu lain lagi tuh kan. Lagi bete itu lain lagi tuh. Nggak ngefek dia. Yang normal, kalau dia melihat laki-laki, perempuan pasti ada rasa. Laki-laki normal, kalau dia lihat perempuan pasti ada rasa. Itu yang normal. Justru nggak normal. Laki-laki lihat perempuan biasa aja, perempuan lihat laki-laki biasa aja, padahal masih sama-sama bujang, sama gadis. Itu masalah tuh. Berjalanlah perempuan ini di depan. Dan Nabi Musa katakan, oh nggak bisa ini. Nggak bisa. Karena itu mengganggu fikirannya, dilihatnya. Sementara perempuan nggak melihat bagaimana Nabi Musa perhatikan. Oh, tingginya. Oh. Kata Musa, kamu mundur. Lalu bagaimana caranya agar Musa sampai di rumahnya? Kan Musa nggak tahu jalannya. Kata Musa, kamu berjalan di belakangku. Dan kalau aku berjalan ke tempat yang benar, biarkan saja. Tapi kalau aku berjalan ke tempat yang salah, maka lemparkan batu. Lemparkan batu. Kalau simpang nanti kasih kode, lemparkan batu. Kalau benar jalannya, ya nggak apa-apa. Kalau salah, kasih kode. Ini yang benar. Nggak perlu, bang, sini bang. Itu udah repot tuh kan. Baru kenal, sudah manggil abang kan, repot kan. Nanti manggil ayang lagi kan. Enggak. Karena suara pun jadi masalah kalau ya orang normal. Itu normal. Ya tinggal auzubillahi minasyaitonirrajim, begitulah. Tapi orang kalau tidak amanah kan dekat-dekat ya, jangan jauh-jauh ya, gitu kan. Ya. Lalu ngobrol sambil jalan, kan bisa begitu kan? Kan banyak orang ya di jalan ketemu lalu bertanya, ya, lalu ada kagum, oh saya antar aja deh sekalian. Nah, kan ada juga yang begitu kan? Atau naik deh motor saya. Coba kan ada begitu kan? Musa enggak. Karena itulah amanahnya. Dia menjaga, dia merawat. Jangan sampai nanti gara-gara ini ada fitnah. Coba bayangkan, kalau pekerja di rumah tangga membutuhkan dua sifat ini, kuat dan amanah. Coba Bapak Ibu mau ngambil pembantu di rumah,
sakit-sakitan. Padahal yang dia urus kan sedikit, dan nyuci, gosok, bersihkan rumah kan sedikit kan ya. Lalu dia sakit-sakitan. Coba kalau kita punya pembantu di rumah lalu tidak amanah. Jadi apa aja barang yang berharga di rumah tu, kita nggak aman. Jadi kita punya rumah sendiri, HP kita mesti ditaruh di mana karena ada dia. Dompet kita harus taruh di mana karena ada dia. Lalu ya kadang-kadang rumah kita kan terserah kita mau taruh di mana. Kalau orang tidak amanah kan kita nggak aman di situ. Kalau untuk pelayan rumah tangga, untuk bekerja di ladang pertanian, di ladang peternakan, dibutuhkan yang kuat dan amanah. Kira-kira bangsa sebesar ini butuh nggak orang kuat dan amanah? Kira-kira wali kota butuh nggak orang yang kuat, yang amanah? Kira-kira gubernur butuh nggak yang kuat dan amanah? Apalagi presiden, cukupkah orang yang lemah dan tidak amanah? Makanya ulama kita mengatakan harus yang kuat. Dan bukan sekadar fisik, ya sudah, itu normal fisik itu. Normal ya sudah. Jadi tahan dia lapar dibandingkan dengan kita. Sebentar nggak tahan. Dia mampu mengendalikan dirinya, bukan sekadar fisiknya, tapi mentalnya, jiwanya, emosinya. Itu yang lebih penting, kuat. Walaupun yang sehat, yang kuat itu kita butuhkan, tapi jauh lebih penting adalah kuat akalnya, kuat emosinya. Ya bukan pemarah, maksudnya kuat, dia stabil emosi. Nah, bagaimana kalau itu tidak ada? Quran mengatakan begitu, al-qawiyyu al-amin, yang kuat dan amanah. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Yang kemudian Allah tadi juga katakan di surat Al-Anbiya, waja'alnahum a'immah, kami jadikan mereka pemimpin. Pemimpin apa? Kan nanti dia akan membuat keputusan, membuat kebijakan, membuat aturan. Kata Allah, waja'alnahum a'immah, kami jadikan mereka pemimpin yang menunjuki. Bikin petunjuk, itu kan menunjuki. Bikin peraturan, bikin keputusan, itu menunjuki. Apa backgroundnya, apa latar belakang yang dia gunakan untuk menunjuki itu? Amrina. Apa amrina? Perintah kami. Yang dia buat, yang dia atur, yang dia putuskan tidak bertentangan dengan keputusan Allah. Dia menjalankan keputusan Allah. Lalu kata Allah, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kami wahyukan kepada mereka. Apa yang kami wahyukan? Keinginan untuk berbuat baik. Keinginan berbuat baik. Sampai Allah sebutkan apa sih khairatnya itu apa? Wa iqamas salah wa ita'az zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Menunaikan salat ini kunci. Dan karena itu gampang Bapak Ibu lihat. Jadi pemimpin itu siapa yang kita pilih? Lihat. Dulu sebelum jadi pemimpin, jauh sebelum menjadi caleg ini, solat enggak? Di mana solatnya? Tapi kalau baru aja solat nih, ketika baliho sudah terpasang, itu ragu kita. Coba kita berdoa, semoga selamanya tetap solat. Tapi belum teruji. Dari dulu dia solat, ya sudah berarti. Itu kata Allah, itu melakukan kebaikan. Yang rinciannya wa iqamas shalah, dia mendirikan salat. Karena orang yang salat itu orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu, kenapa? 5 kali sehari salat. Kan enggak mungkin sekali salah salat, kan enggak begitu. Ketika orang salat, dia terjaga, terlindungi dari berbagai macam keburukan. Pak Ibu, kalau kita sudah berwudu, itu tangan itu kita jaga. Kita jaga tangan. Kalau kita sudah berwudu, itu mata kita jaga.
telinga kita jaga, mulut kita jaga. Itu pentingnya menjaga wudu. Ya, kita memang hanya wajib berwudu kalau mau solat, tapi menjaga wudu sepanjang hidup, sepanjang hari, itu penting. Kenapa? Itu akan menjaga kita dari keburukan, dari ancaman maksiat, dosa. Kan gampang aja kan? Ya, ketemu kawan lawan jenis, dia mengulurkan tangannya. Maaf ya, saya sedang berwudu. Ada alasannya kan? Ada alasannya. Karena kalau sudah, wah repot. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, ya, kata beliau, ana la usafihun nisa, aku tidak menyelami perempuan yang bukan muhrim. Kata beliau, ditusuk kepalaku dengan besi panas itu lebih baik dibanding berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan muhrim. Berwudu itu menjaga. Oh, saya sedang berwudu, mata terjaga, telinga terjaga, mulut terjaga, tangan dan kaki ini terjaga. Mungkin enggak orang berwudu akan pergi ke tempat maksiat? Pergi karaoke, lalu sebelum masuk karaoke wudu dulu. Kan enggak mungkin kan? Kita pulang malam-malam ya kan, posisi berwudu. Ini mulai lagi sepertinya malam-malam jam 11, lalu apa? Ada organ tunggal atau apa gitu ya, pinggir jalan. Sedang berwudu, pakaiannya kayak apa jam 11, jam 12 kan? Lampu remang-remang, pinggir jalan banyak. Kita sedang berwudu. Satu luas ketik. Kan enggak mungkin kan? Oh. Walaupun kita hanya wajib berwudu ketika mau salat, tapi dalam kondisi berwudu kita terhindar dari berbagai macam maksiat. Maka dia menjadi kunci. Maka Allah katakan kalau orang menjaga salatnya, dia akan terjaga dari segala macam maksiat. Wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita menjaga salat, ini ada uang, bukan milik kita, kita enggak ambil. Tapi orang yang enggak menjaga salat, bilo jolek kan? Ini kesempatannya. Kalau kita enggak menjaga salat, enggak nampak pun kita cari. Kalau kita menjaga salat nampak tapi bukan hak kita, kita enggak ambil. Enggak ambil. Makanya dia istimewa sampai ya Nabi dibersihkan dulu dadanya sebelum menjemput perintah salat itu. Karena dia menjaga hati, menjaga jiwa, menjaga ya nurani kita kalau kita menjaga salat. Wa ita'az zakat, dan menunaikan zakat. Jadi punya kemampuan, jangan kalau mustahik jadi pejabat, itu repot. Minimal dia bayarkan zakat, atau minimal kalau enggak berzakat orang kaya, dia ikut bersedekah. Apa makna itu? Dia bukan hanya berbuat baik kepada manusia, tapi juga kepada Allah, tapi juga berbuat baik kepada manusia dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan bantuannya. Wa iqamas shalah. Jadi ini bukan urusan ringan untuk umat atau untuk personal, karena ada ketentuan yang Allah berikan. Di surah Sajadah yang kemarin kita bacakan, ayat ke-24, kata Allah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara mereka, ini terkait dengan Bani Israel, ya, sisa-sisa ya peninggalan Firaun, ya, atau yang selamat bersama Musa. Pada ujungnya kata Allah, sebagian mereka kami jadikan pimpinan, penguasa, dengan yahduna bi amrina, yang juga membimbing. Apa membimbing itu yang tadi? Dia bikin keputusan, dia bikin petunjuk, dia sudah apa? Dia bikin. Apa patokannya? Bi amrina, perintah kami. Dia tidak berani melawan ketetapan Allah. Ini sudah ada garis besar yang Allah tentukan. Lamma sabaru, dan mereka adalah orang-orang yang bersabar. Jadi bersabar. Betapa sabarnya umat Nabi Musa. Ya, jangan sebut yang sekarang ya. Yang di Israel itu enggak umat Nabi Musa. Ya, disiksa oleh Firaun, dipenjara, dibunuh, ya, tapi yang selamat di antara mereka kata Allah, kami jadikan sebagai pimpinan, penguasa
yang memberi petunjuk, yang memutuskan, yang menetapkan sesuatu dengan perintah kami, enggak bertentangan dengan aturan yang diturunkan dalam kitab Taurat. Lamma sabaru, ketika dulu mereka bersabar, imbalan dari kesabarannya Allah berikan kepada mereka kekuasaan. Dan ketika para pimpinan ini berhasil menjalankan tugasnya, Allah berikan hadiah yang tidak diberikan kepada banyak orang. Istimewa kan jadi pemimpin itu, istimewa. Tapi kalau dia menunaikan amanah, tanggung jawabnya, dia menjadi pelayan. Sehingga dikatakan Ra'isul qaumi khadimuhum, pimpinan kaum itu adalah pelayan mereka. Dimelayani, mengurus, memudahkan. Jabatannya digunakan untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya. Bukan jabatannya digunakan untuk memperkaya diri, memperkaya orang-orang dekatnya, tapi mengurus rakyatnya. Karena khadimuhum, pemimpin kaum itu adalah pelayan bagi mereka. Kalau mereka berhasil, apa hadiahnya? Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, apa kata beliau? Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang nanti Allah berikan perlindungan. Ada payung, ada awan. Pada saat di mana hari kiamat itu adalah hari yang sangat berat. Jadi kiamat itu bukan urusan gampang, itu urusannya berat. Yang susahnya hari kiamat itu terbayang pada kalimat yang Allah gunakan. Huruf-huruf yang Allah gunakan untuk kata-kata kiamat itu huruf-huruf yang sangat berat. Itu menjadi simbol bahwa hari kiamat itu hari yang berat. Fa idza ja'atit tammatul kubra, coba membacanya aja sulit. Fa idza ja'atis sakhah at-tammatul kubra al-haqqah mal-haqqah al-qari'ah mal-qari'ah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu cukup menjadi pertanda bahwa hari kiamat itu bukanlah seperti jalan mulus, seperti jalan tol, tempatnya sejuk ber-AC, ruangnya lapang, ada makanan, minuman. Enggak begitu. Bayangkan susahnya, seperti bagaimana susah mengungkapkannya. Tapi kata Allah melalui nabinya, dalam hari-hari yang sulit, kondisi yang sangat berat itu, ada orang-orang yang Allah selamatkan, orang-orang istimewa. Di antaranya bahkan yang pertama, di antara 7 orang yang nanti Allah akan selamatkan pada hari kiamat yang sangat susah dan berat itu, yang pertama siapa? Imamun adilun, imam yang adil. Ya, kalau membari sama banyak, ya, lemah nimbang sama bare, jang pada kanci magi timun. Orang banyak kan tanya, ini untukmu, ini untukku. Begitu yang kedua, ini untukmu. Yang ketiga dia lagi, ini untukmu. Ketiga dia lagi. Orang dapat 1, dia dapat 5. Ini satu-satu dapat. Enggak, itu tidak mengukur sama panjang, ya, tidak memberi sama banyak, tidak menimbang sama bare. Untuk orang begini, untuk awak begini. Jadi bijaknya di sini bukan di sana. Padahal kita hanya tahu bijak sana, bukan bijak sini. Bijak sana. Kalau mak ada orang setuju dia awak, begitu kan? Kalau yang bisa begitu, masya Allah, imamun adil.
Allah jamin. Makanya tidak mudah, nggak perlu diburu-buru, ya. Tapi kalau sudah nggak ada orang lain dan kita rasanya mampu, punya kriteria, tawarkanlah. Tapi kalau kita membayar, itu menawarkan atau meminta? Yang datang ke rumah 200.000, ada pesannya nggak? Ada pesannya nggak? Apa pesannya? Pilih ambo mau, iya kan? Tusuk ambo 200.000, pilih berasa doanya siko 5 1 juta. Ambo pilih ya, makasih ya kan? Bukannya itu kan? Ini 1 juta. Pesannya pilih ambo mau. Itu meminta, bahkan membeli, bahkan menyogok. Waliyadzubillah. Menyogok dengan fasilitas, dengan jabatan, ya, datang. Maka mari ibu yang mulia, jangan sampai alhamdulillah keislaman kita baik, tapi awak ikutlah orang tu, kerja orang tu. Bid'ah tu mah memilih, jangan sampai pakai yang itu pula. Jangan sampai itu pula. Enggak apa-apa kalau kita enggak mau menyibukkan diri di partai, enggak apa-apa. Enggak mau menyibukkan diri di tim sukses, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai enggak datang pula ke tampik suara. Karena kalau enggak datang tampik suara, nanti semua keputusan sudah selesai. Apalagi pertimbangannya pertimbangan dunia. Jangan lihat masa depan bangsa, anak cucu kita, masa depan kita. Yang lebih penting adalah suasana beragama. Suasana beragama, dia punya tantangan. Pastikan ini, kita ingat nanti Allah akan tanya, kamu dulu pilih siapa? Apa pertimbangannya? Jadi pilih. Saya enggak tentukan harus ya B, C, enggak, harus 2, 3, enggak. Ya, pilih aja. Mana yang untuk maslahat, untuk kebaikan. Dan saya enggak tim sukses siapapun, bukan punya kartu anggota partai apapun, tapi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, kemaslahatan anak cucu kita. Kalau kita tidak waspada, enggak hati-hati, kalau kita anggap biasa saja, jangan-jangan nanti kondisinya lebih buruk. Sekarang saatnya, kita enggak mau heboh-heboh di jalan, tapi sekarang itulah saatnya memilih. Allahu a'lam. Bisawab. Assalamualaikum.